Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, apalagi lagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan semoga kita bersama keluarga tetap terlindungi dari segala macam penyakit. Ya, oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait tentang materi himpunan. Ya, minggu lalu Pak Guru telah memberikan ulasan terkait tentang materi himpunan, walaupun hanya sebagian-sebagian saja. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas apa itu himpunan, ya, dan mengapa kita harus belajar himpunan ini sendiri. Oke, sebelum itu Pak Guru mau mengecek dulu kehadiran dari siswa-siswi sekalian, siapa-siapa yang sudah masuk dalam ruang Zoom ini dan siapa-siapa yang belum. Oke, tolong ya, yang Pak Guru panggil atau sebut namanya, tolong suaranya di mute, dan kemudian videonya dinyalakan. Oke, bisa ya? Oke. Andri Salman, Darlis Tombuli, Enci Ari Rahmanda, Fatur, Kurnia, Lukman Anas, Maulid, Misna, Muhammad Ferdi, Muhammad Reski Khairul Nur, Muhammad Arif, Muhammad Farel Ilham, Nadia, Nofrilian Meidina, Novita, Nursafika Aini, Ramdan, Safarudin, Sarfan, Sarman, Siti Salma Tia Karno, Suci Andriani, Waode Nur Wahyuni, Yusni Indrawati. Oke, alhamdulillah semua sudah ada di dalam ruang Zoom ya. Oke, kita kembali ya pada bahwa materi kita hari ini adalah terkait tentang materi bilang himpunan. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita terkait tentang materi himpunan, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar kita pada materi ini apa saja. Ya, adapun kompetensi dasar kita yaitu pertama, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian yang berikutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan itu sendiri. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan masalah kontekstual yang berhubungan dengan himpunan. Oke. Kemudian ya. Ya, sekarang Pak Guru akan mengirimkan lembar kerja siswa yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya sesuai kelompok yang kemarin saja.
tidak perlu lagi kita membagi kelompok. Oke, sebentar Pak Guru bagikan tugas lembar kerja siswanya itu di WhatsApp ya. Ya, di via WhatsApp grupnya kita. Oke ya, Pak Guru bagikan. Ya, oke. Pak Guru sudah mengirimkan lembar kerjanya ada di WhatsApp grup. Nanti siswa-siswi sekalian bisa memperhatikan di situ. Kita mulai ya. Sebelum mengerjakan lembar kerja siswa tersebut, siswa-siswi tolong perhatikan dulu. Di sini Pak Guru akan share beberapa gambar. Ya, dari gambar ini tolong siswa-siswi mengamati, ya, mengamati dari gambar itu di mana yang termaksud himpunan, mana yang bukan himpunan. Oke, Pak Guru sharekan ya. Oke, ya, Pak Guru sudah men-share. Bisa diperhatikan di situ. Di situ ada beberapa gambar terkait tentang makanan ya. Ya, siswa-siswi sekalian tolong diperhatikan gambar itu, kemudian identifikasi mana yang termaksud himpunan dan mana yang bukan himpunan. Ya, oke, Pak Guru menunggu ya. Bisa diidentifikasi bersama kelompoknya masing-masing. Oke, Pak Guru juga akan membagikan link video terkait tentang pembelajaran himpunan. Semoga ini bisa membantu siswa-siswi sekalian dalam mengerjakan atau mengidentifikasi gambar yang telah Pak Guru share sebelumnya. Ya, sebentar ya, Pak Guru bagikan linknya. Oke, ya bisa diperhatikan di situ di WhatsApp grupnya masing-masing, WhatsApp grupnya kita ya. Nah, di situ Pak Guru telah membagikan link atau link terkait pembelajaran himpunan. Ya, bisa diperhatikan di situ. Oke, bagi yang sudah memahami, kelompok-kelompok yang sudah memahami bisa langsung mengerjakannya di lembar kerja siswa yang telah Pak Guru bagi tadi. Ya. Ya, dan yang sudah mengerjakannya bisa langsung share ke via Google Form yang Pak Guru sebentar ya, Pak Guru akan bagikan linknya. Oke, di situ ya. Ya, perwakilan kelompok saja. Oke. Ya, sekarang kita coba membahas terkait masalah himpunan ini sendiri. Pak Guru akan membahas sedikit ya terkait masalah himpunan ini sendiri. Ya. Apa sih himpunan itu? Ya. Himpunan adalah sekelompok objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan tepat. Ya. Misalnya seperti apa? Oke. Misalnya kelompok hewan berkaki 4. Ya. Ada juga kelompok hewan berkaki 2. Kemudian ada juga kelompok alat transportasi darat. Ya, ini masuk dalam beberapa contoh himpunan. Mengapa ini masuk dalam beberapa contoh himpunan? Ya, karena misalnya tadi hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 ini kita dapat mengidentifikasinya. Ya, yang mana-mana yang masuk dalam kelompok hewan-hewan berkaki 4. Misalnya sapi, kambing, kuda, anjing, dan lain sebagainya yang termaksud dalam hewan berkaki 4. Kemudian yang mana-mana contoh dari hewan berkaki 2. Misalnya ayam, bebek,
burung. Ya, semua ini adalah hewan-hewan berkaki dua. Oke, kemudian ada lagi tadi contoh alat transportasi darat. Ya, alat transportasi darat ini seperti motor, sepeda motor, mobil, bus, dan lain sebagainya. Kereta juga dia masuk dalam alat transportasi darat. Ini yang dikatakan bahwa himpunan itu adalah suatu kelompok uh, yang dapat didefinisikan dengan jelas dan tepat. Ya. Jika ada himpunan, berarti ada juga yang namanya bukan himpunan. Ya. Yang seperti apa yang termaksud bukan himpunan itu sendiri? Oke. Bukan himpunan. Berarti jika himpunan itu dapat didefinisikan dengan jelas, maka yang termaksud bukan himpunan yaitu suatu objek yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Misalnya seperti apa? Ya, misalnya kumpulan manusia yang paling tinggi. Ya, mengapa dikatakan bukan himpunan? Karena ada kata paling tinggi. Paling tinggi di sini merupakan kata sifat. Ya, kata sifat itu sendiri tidak dapat diukur. Berapa ukuran paling tingginya manusia? Ya, ini tidak memiliki ukuran yang jelas. Makanya dikatakan sebagai bukan himpunan. Contoh dari bukan himpunan. Ya, bisa dengan jelas ya, siswa-siswi sekalian? Ada yang mau ditanyakan terkait tentang contoh himpunan dan bukan himpunan? Ya, kalau belum ada, Pak Guru lanjutkan ya. Oke. Kemudian ada contoh lain yang termaksud bukan himpunan ini. Ya, misalnya kumpulan cewek-cewek cantik. Ya, atau kumpulan cowok-cowok ganteng. Ya, cewek-cewek cantik dan cowok-cowok ganteng ini bukan termaksud kumpulan atau suatu himpunan. Mengapa dikatakan bukan himpunan? Karena tidak ada alat ukur untuk mengukur suatu kecantikan atau suatu kegantengan. Ya, kata cantik dan ganteng di sini ini bisa dia termaksud dalam kategori kata sifat. Artinya dia tidak memiliki ukuran. Kita misalnya Pak Guru mau menyatakan bahwa Siti Rahmatia Karno ini cantik. Barangkali Maulid mengatakan bahwa tidak cantik. Disinilah yang dikatakan bahwa kata cantik ini bukan termaksud himpunan. Mengapa demikian? Ya, itu kembali lagi bahwa kata sifat itu tidak menunjukkan objek itu dengan jelas dan tepat. Oke. Ada lagi contoh lain terkait tentang contoh yang bukan himpunan. Misalnya apa? Ya, misalnya Maulid bagaimana? Ya, tepat. Misalnya adalah contoh makanan enak. Ya, makanan enak. Enak di sini adalah kata sifat. Dia tidak memiliki alat ukur yang jelas. Makanya dia masuk dalam contoh bukan himpunan. Ya, bisa dipahami ya terkait contoh himpunan dan bukan himpunan? Ya, bagaimana siswa-siswi kalian? Ada yang ingin ditanyakan terkait contoh himpunan dan bukan himpunan tadi? Tidak ada ya? Oke. Sebenarnya apa yang Pak Guru jelaskan ini sudah ada dalam beberapa soal di lembar kerja siswa tadi itu. Ya. Nanti sebentar Pak Guru akan mengecek siapa-siapa yang dari kelompok-kelompok mana yang masih belum memahami dan kelompok-kelompok mana yang telah memahami. Oke. Ya, kemudian kita masuk pada materi tentang penyajian suatu himpunan. Oke. Menyajikan suatu himpunan. Ya, tadi Pak Guru telah mengirimkan beberapa foto terkait makanan ya. Ya, penyajian suatu himpunan ya. Di situ bisa kita kaitkan terhadap penyajian suatu himpunan. Misalnya di sini. Dalam penyajian suatu himpunan itu terdapat ada 3 cara. Ya, yang pertama, cara pertama itu
himpunan itu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau dengan kata lain enumerasi. Ya, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang ditulis dengan atau ditulis dalam kurung kurawal ya. Ya, kurung kurawal siswa-siswi sekalian sudah sering melihat ya, kurung kurawal itu yang seperti ini. Oke. Ya, manakala anggotanya itu anggotanya sangat banyak dan tidak masuk dalam daftar, kita biasanya sebelum tutup kurung kurawal itu dilanjutkan dengan koma titik-titik sebanyak 3 titik-titiknya. Ya. Contohnya, misalnya ya, contoh menyatakan atau menyebutkan anggota enumerasi. Misalnya, suatu himpunan A beranggotakan 3, 5, 7. Ya, ini yang dikatakan bahwa menyebutkan anggotanya. Kemudian, himpunan B 2, 3, 5, 7. Himpunan C A, I, U, E, O. Ya, kemudian himpunan D. Ini misalnya himpunan D. Himpunan D ini adalah himpunan atau kumpulan bilangan bulat. Misalnya ya, buka kurung kurawal, titik-titik, koma, negatif 3, koma, negatif 2, koma, negatif 1, koma, 0, koma, 1, koma, 2, koma, ya, 3, koma, titik-titik. Tutup kurung kurawal. Ini yang dikatakan sebagai himpunan. Ya, cara pertama tadi dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Ya, kemudian langkah berikutnya dalam penyajian suatu himpunan yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggota dari himpunan itu sendiri. Ya, ini yang dinyatakan adalah sifatnya. Misalnya, contoh A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Ya, ini sifatnya ya, sifat. Ya, A itu adalah himpunan kelompok bilangan ganjil yang lebih dari 1 namun kurang dari 8. Ya, ini masuk dalam sifatnya ya. Ya, kita harus memahami dulu bilangan ganjil itu apa saja untuk menjawab ini ya. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya, misalnya B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Ya, ini juga cara penyajian himpunan berdasarkan sifatnya. Ya. Sifatnya itu yang mana? Bilangan prima yang kurang dari 10. Ya, ini sifatnya. Oke. Kemudian contoh yang ketiga ya, bukan contoh ya, maksudnya cara penyajian himpunan yang ketiga, yaitu dinyatakan dengan notasi pembentukan himpunan. Oke, ya notasi pembentukan himpunan itu sendiri biasanya ditulis dengan misalnya himpunan A sama dengan buka kurung kurawal X garis lurus X lebih kecil dari 6, di mana X itu adalah elemen bilangan asli. Ya, sebentar Pak Guru akan bagikan juga materi ini, materi yang kita bahas ini supaya siswa-siswi sekalian dapat memahami mana yang Pak Guru sebut-sebutkan tadi. Oke. Oke. Sekarang kita masuk pada himpunan kosong dan himpunan semesta. Ya. Ya, himpunan kosong dan himpunan semesta. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa atau adik-adik siswa-siswi sekalian yang bisa mengetahui atau setidaknya memberi gambaran kepada teman-temannya terkait apa itu himpunan kosong dan apa itu himpunan semesta. Ya, Muhammad Rizky mungkin bisa membantu teman-temannya memberikan sedikit gambaran terkait apa itu himpunan kosong dan apa itu himpunan semesta. Oke, baik sekali ya. Ya,
Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, tepat sekali. Kemudian himpunan semesta adalah seluruh anggota dari suatu himpunan. Nah, itu sederhananya. Oke, cukup baik sekali ya yang dijelaskan oleh teman kalian, Rizky. Oke. Sekarang, misalnya ada suatu masalah. Ya, misalnya ya, ada suatu masalah. Empat orang siswa yang bernama Batara, Simon, Untung, dan Herlin memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan satu dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Misalnya 1, menentukan himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. Kemudian 2, menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian yang ketiga, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kemudian yang terakhir adalah menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Oke. Ya. Bagaimana? Siapa yang ingin atau mencoba untuk menjawab pertanyaan ini? Ada ya? Muhammad Ferdi, bagaimana? Ya, coba salah satunya saja. Ya, bagaimana? Ya, yang nomor 1 ya. Menentukan himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. Ya, bilangan caca yang kurang dari 0 itu tidak ada ya. Ya, bilangan caca yang kurang dari 0 itu tidak ada. Ya, makanya ini yang dikatakan bahwa bilangan caca yang kurang dari 0 ini termasuk dalam himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Kemudian yang kedua, bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ya, ini juga tidak memiliki anggota ya. Bilangan bulat yang lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Sementara bilangan bulat itu dari 0, 1, 2, 3. Ya, tidak ada ya. Oke. Ini juga masuk dalam himpunan bilangan kosong. Oke, kemudian bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ya, bilangan ganjil yang habis dibagi 2 ini juga tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena bilangan yang habis dibagi 2 itu masuk dalam kategori bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Ya gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang keempat, bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Ya, bilangan prima yang merupakan bilangan genap itu ada 1 ya, yaitu bilangan ya, itu angka 2. Oke. Ya, cukup sekian ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini? Ya, sudah tidak ada? Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kita sedikit menyimpulkan pembelajaran kita terkait himpunan, bahwa himpunan itu adalah suatu kelompok yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, saya kira itu saja. Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah tidak ada ya. Oke, sebagai penutup juga, tolong buka nanti bukunya di halaman 130. Di situ ada soal ya. Ya, ada soal tidak banyak, hanya 2 nomor saja di situ. Tolong dikerjakan bersama kelompoknya ya. Minggu depan sebelum pembelajaran dimulai, tolong tugasnya juga sudah dikirim ke Pak Guru melalui Google Classroom. Sebentar juga Pak Guru akan bagikan link via WhatsApp. Oke? Sudah
karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.